Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal perencana ahli pertama untuk part yang ke-8. Kakak harapkan kalian sudah mempelajari part-part sebelumnya ya. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Rencana Kerja atau RKP merupakan sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam titik-titik anggaran. A. 2 tahun, B. 1 tahun, C. 1,5 tahun, ataukah D. 3 tahun? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi B. 1 tahun anggaran. Adapun pembahasannya, Rencana Kerja atau RKP merupakan sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. RKP dirancang sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah dan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan. Dalam rencana kerja pemerintah atau RKP, dalam perencana ahli pertama berisi A. Kebijakan dan langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. B. Aturan-aturan yang mengatur tata kelola keuangan. C. Kebijakan dalam pengambilan keputusan, ataukah D. Aturan-aturan dan norma yang harus dipatuhi dalam membuat kebijakan publik. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi A. Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan. Kita lanjutkan. Adapun pembahasannya, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dalam perencana ahli pertama berisi berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui RKP, pemerintah memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Demikian ini memungkinkan koordinasi antara kementerian atau lembaga terkait dan memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk setiap program dan kegiatan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam Perencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP merupakan sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan serta pengelolaan pembangunan di suatu daerah. RPJP ini telah diatur dalam A. Peraturan pemerintah, B. Peraturan daerah, C. Peraturan perundang-undangan, ataukah D. Kepres? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Peraturan pemerintah. Adapun pembahasannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP merupakan sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan serta pengelolaan pembangunan di suatu daerah.
RPJP ini telah diatur dalam peraturan pemerintah dan setiap daerah wajib menyusun RPJP sebagai instrumen dalam mengarahkan dan mengandalkan pembangunan jangka panjang. RPJP bertujuan untuk memberikan garis arah serta strategi bagi penyelenggara pembangunan yang berkelanjutan dan berimbang di suatu daerah. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam perencana ahli pertama, dikenal dengan namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP sebagai sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan. RPJP ini memiliki rentang waktu titik-titik tahun A 10 sampai 20 tahun, B 20 sampai 25 tahun, C 10 sampai 15 tahun, ataukah D 20 sampai 25 tahun? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi B, 20 sampai 25 tahun. Adapun pembahasannya, dalam perencana ahli pertama dikenal dengan yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP sebagai sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan. RPJP ini memiliki rentang waktu antara 20 sampai 25 tahun dan mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan lainnya. Dokumen ini memberikan landasan hukum serta panduan dalam melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tertentu. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan. Berikut yang termasuk ke dalam tahapan dalam penyusunan RPJP adalah A. Pengkajian, perumusan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan, penyusunan program dan rencana aksi. B. Perumusan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan, pengkajian, penyusunan program dan rencana aksi. C. Perumusan visi misi, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan, penyusunan program dan rencana aksi, dan yang terakhir pengkajian. Ataukah D. Penyusunan program dan rencana aksi, pengkajian, perumusan visi dan misi, dan terakhir penetapan tujuan dan sasaran pembangunan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi A. Dimulai dari pengkajian, perumusan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan, dan yang terakhir penyusunan program dan rencana. Adapun pembahasannya, dalam penyusunan RPJP terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah pengkajian terhadap kondisi existing, termasuk analisis kebijakan pembangunan yang sedang berjalan dan masalah-masalah yang ada. Kemudian dilakukan perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang akan dicapai. Setelah itu dilakukan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang serta strategi pembangunan yang akan diambil. Tahap terakhir adalah penyusunan program dan rencana aksi yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan.
Berikut ini terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam RPJP, kecuali A. Keberlanjutan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. B. Pemantapan kerjasama antar sektor serta mengoptimalan sumber daya yang ada. C. Perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah, ataukah D. Ketercapaian tujuan tertentu untuk meningkatkan stabilitas keuangan dalam suatu perencanaan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang tepat adalah opsi E. Ketercapaian tujuan tertentu untuk meningkatkan stabilitas keuangan dalam suatu perencanaan. Adapun pembahasannya, berikut ini terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam RPJP, yakni keberlanjutan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang, pemantapan kerjasama antar sektor, serta pengoptimalan sumber daya yang ada, perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah, penguatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, dan yang terakhir, pemantapan tata kelola pembangunan yang baik, meliputi pengawasan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak tepat adalah opsi E. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Serta jangan lupa komen di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.